Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sylvia Nadia Lasa, Safna Suriwandar, Nuranda Aulia Insani Lubis, Cut Nurul Aklana Dunkan, Nira Munawarah, dan saya sendiri Quratun Aini. Di sini kami akan membahas topik tentang glukosa dengan dosen pengampu Bapak Irfan Mustafa, SSI, MSI. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas meliputi tujuan, pengertian glukosa, bentuk struktural glukosa, dan tutorial hiperkem glukosa. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas akhir semester ganjil mata kuliah kimia fisika 3 untuk memberikan penjelasan materi mengenai senyawa glukosa dan untuk memberikan tutorial mengenai cara pembuatan struktur molekul fibrasi serta isomer dari senyawa glukosa menggunakan aplikasi hiperkem. Pengertian glukosa sendiri adalah monosakarida yang dapat bergabung berkali-kali dengan senyawa lain untuk membentuk polisakarida. Glukosa adalah molekul heksosa karena memiliki 6 atom karbon. Molekul glukosa digambarkan sebagai rantai linier, namun ada bentuk struktural glukosa yang berbeda. Bentuk struktural glukosa yang berbeda berarti glukosa mempunyai rotasi dan konfirmasi yang berbeda. Glukosa memiliki rumus umum C6H12O6 dengan berat molekul 180,18. Nah, untuk bentuk struktural dari glukosa dapat dilihat pada slide. Jadi, D-glukosa merupakan glukosa dekstro yang mempunyai putaran optik ke arah kanan yang berarti dekstro-rotatory. Struktur dekstroglukosa mengubah cahaya terpolarisasi bidang searah jarum jam. L-glukosa adalah levoglukosa yang memiliki rotasi optik ke arah kiri, yang artinya bersifat levorotatori. Levoglukosa memutar cahaya terpolarisasi bidang berlawanan arah jarum jam. Untuk menjelaskan struktur glukosa dengan aplikasi hiperkem akan dijelaskan oleh teman saya, Sylvia Nadia Lasa. Baik, terima kasih Quratun Aini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi hiperkem dalam pembuatan struktur senyawa kimia. Nah, pada kelompok kami mendapatkan senyawa glukosa. Nah, untuk pembuatan struktur senyawa glukosa, pertama kita klik bagian build sebelah kiri di atas. Kemudian pilih default element. Langsung keluar elemen table. Nah, ini bisa kita pinggirin dulu biar strukturnya nanti terlihat dengan jelas. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa glukosa itu terdiri dari atom oksigen, karbon dengan hidrogen. Nah, pertama kita klik dulu atom karbon. Dan pada glukosa terdapat 6 buah atom karbon. Jadi kita gambarkan sebanyak 6 buah atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya pada atom oksigen. Nah, pada glukosa juga memiliki 6 atom oksigen. Kita gambarkan juga ada 6 oksigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada aplikasi hiperkem ini, untuk atom hidrogen kita bisa buat secara otomatis, namun sebelum kita menambahkan atom hidrogen secara otomatis, kita tarik dulu ikatan antara karbon dan oksigen seperti ini. Ini ke antara karbon dengan karbon. Dilakukan hal yang sama pada semua atom sampai dia berikatan. Yang terakhir untuk ke atom karbon dan atom oksigen. Nah, sudah terbentuk ikatan antara karbon dan oksigen. Selanjutnya kita pilih bagian build lagi dan kita pilih bagian add H dan model bullet. Nah, ini untuk menambahkan atom hidrogen secara otomatis. Nah, kita sudah punya struktur dari senyawa glukosa. Nah, agar struktur dari glukosa ini terlihat lebih nyata, kita klik bagian display dan kita pilih bagian rendering. Nah, pada struktur yang kita miliki sekarang itu berbentuk stick. Nah, kita bisa ubah dalam bentuk balls and cylinder pada poin ketiga. Setelah kita klik balls and cylinder, kita klik OK. Nah, sudah terlihat struktur dari senyawa glukosa dengan struktur 3 dimensi. Nah, dalam struktur ini kita bisa lihat dari berbagai arah. Kita bisa klik yang pertama yang tanda bulat bagian atas sebelah kiri. Ini untuk memutar secara 2 dimensi seperti ini.
strukturnya kita bisa amati dengan cara diputar seperti ini, atau jika ingin diputar dengan tiga dimensi, kita bisa klik bagian sini sama bagian atas sebelah kiri. Nah, jika kita telah mengklik bagian atas sebelah kiri, strukturnya kita bisa putar 3 dimensi seperti ini, agar strukturnya terlihat lebih jelas. Seperti yang terlihat pada layar, strukturnya berputar 3 dimensi dan terlihat lebih jelas. Nah, untuk memperbesar atau memperkecil struktur yang kita punya, kita bisa klik bagian atas sebelah kiri, yang bagian magnify atau shrink. Bagian sini, ini kita bisa perbesar atau perkecil struktur senyawa yang kita punya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa struktur senyawa glukosa bisa diperkecil atau diperbesar. Nah, selanjutnya pada aplikasi ini kita bisa menentukan energi dari struktur senyawa tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba melihat seberapa energi dari struktur glukosa yang telah dibuat dengan cara kita klik bagian compute. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita pilih bagian single point. Nah, setelah kita klik single point, akan terlihat nilai energi dari struktur senyawa glukosa yang kita punya, yaitu 34,12 kilokalori per mol dengan gradien 15,0. Nah, untuk energinya bisa dilihat di bagian bawah sebelah kiri, sebagian sini. Nah, pada aplikasi ini juga kita bisa dan dapat melihat bagaimana geometri dari struktur senyawa glukosa dengan cara kita pilih bagian compute. Nah, di sini ada pilihan geometri optimasi. Nah, kita klik bagian optimasi geometri di sini. Lalu kemudian kita pilih OK. Nah, di sini terlihat bagaimana geometri dari struktur senyawa glukosa. Nah, pada senyawa glukosa ternyata juga mempunyai vibrasi. Dengan itu, pada aplikasi ini juga menjelaskan bagaimana caranya kita melihat vibrasi yang ada pada struktur senyawa glukosa. Dengan cara kita pilih bagian compute di atas sebelah kiri, kita pilih bagian vibration rotation analysis. Oke, kemudian kita pilih compute lagi, dan kita pilih bagian vibrational spectrum. Nah, di sini sudah terlihat spektrum dari struktur senyawa glukosa. Untuk agar lebih jelas, kita pinggirin dulu spektrumnya agar strukturnya terlihat bervibrasi. Nah, untuk di bagian spektrum ini, kita bisa lihat secara keseluruhan dengan cara menggeser spektrumnya seperti ini. Nah, untuk mencoba salah satu vibrasi dari struktur senyawa ini, kita bisa klik salah satu spektrum. Kita coba dari spektrum yang paling tinggi, yang ini. Oke, setelah kita klik spektrumnya, kita klik apply. Nah, terlihat ada vibrasi di struktur senyawa kita, bagian sini dengan bagian di sini. Nah, sekarang kita coba pakai spektrum yang lebih pendek. Kita coba pakai yang sebelah di sini ya. Nah, kita klik apply. Nah, ternyata masih di sini juga vibrasi dan bertambah vibrasi di daerah karbon, daerah atom karbon di sini. Kita coba pakai spektrum yang sebelah kanan. Kita pilih apply. Nah, terlihat ada vibrasi di atom hidrogen di sini. Di atom hidrogen. Nah, untuk kecepatan vibrasi sendiri pada aplikasi ini kita bisa atur kecepatannya tergantung yang kita butuhkan. Nah, kita bisa atur di bagian frames, bagian di spektrum, bagian frames di sini. Semakin tinggi nilai frames, maka semakin cepat vibrasi. Nah, tadi kan framesnya sudah 25, sekarang kita coba frames 10, yang artinya semakin rendah nilai frames, semakin cepat vibrasi. Nah, kita coba lihat seberapa cepat vibrasi dari struktur senyawa glukosa. Kita klik apply. Nah, bisa dilihat di sini vibrasinya lebih cepat dari sebelumnya. Ini vibrasinya, atau kita klik yang bagian paling tinggi untuk mengecek bagaimana vibrasinya. Nah, di sini ada vibrasi yang lebih cepat ya dari sebelumnya karena nilai framesnya yang semakin kecil. Nah, untuk struktur glukosa mungkin sampai di situ. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur D-glukosa dengan L-glukosa. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan struktur senyawa dari D-glukosa dengan L-glukosa.
Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini kami hanya akan menjelaskan bagaimana struktur dari senyawa D-glukosa, karena pada dasarnya D-glukosa dengan L-glukosa hanya memiliki perbedaan pada gugus OH, di mana D-glukosa memiliki gugus OH sebanyak 3 buah di sebelah kanan, sedangkan L-glukosa di sebelah kiri. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari perputaran arahnya. Kalau D-glukosa itu berputar searah jarum jam atau ke sebelah kanan, sedangkan L-glukosa berputar berlawanan arah jam atau ke sebelah kiri. Nah, untuk pembuatan struktur senyawanya, kita lakukan seperti sebelumnya, ditarik atom karbon dengan oksigen dengan H, seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Lakukan sampai terbentuk ikatan pada semua atom karbon, oksigen, dan hidrogen. Begitu juga untuk yang sebelah kiri. Yang terakhir ada atom karbon. Karena pada D-glukosa dengan L-glukosa, gugus O di sini ada rangkap 2, maka kita klik satu kali lagi untuk mendapatkan rangkap 2. Nah, kita sudah dapat struktur kasar dari senyawa D-glukosa. Selanjutnya kita klik bagian build, terus kita pilih bagian add H. Nah, kita udah terbentuk struktur senyawa dari D-glukosa. Agar strukturnya terlihat lebih jelas, kita bisa klik bagian display, terus kita pilih bagian rendering. Nah, di sini struktur kita itu mempunyai bentuk stick. Agar struktur kita terlihat lebih nyata, kita bisa pilih bagian balls and cylinder seperti ini. Di poin nomor 3, jika telah mengklik bagian balls and cylinder, kita pilih OK. Nah, di sini terlihat adanya struktur senyawa dari D-glukosa, sama seperti sebelumnya. Jika kita ingin melihat struktur ini dengan 3 dimensi, kita bisa klik bagian ini, bagian sini, atas sebelah kiri. Kita klik pada strukturnya dan kita bisa lihat keseluruhan dari struktur senyawa D-glukosa seperti ini. Nah, karena strukturnya terlihat lebih kecil, saya akan coba diperbesar agar strukturnya lebih terlihat. Nah, di sini ada struktur senyawa dari D-glukosa, di mana yang berwarna biru adalah karbon, merah oksigen, dengan yang putih adalah hidrogen. Selanjutnya, kita ingin melihat berapa energi dari struktur D-glukosa yang telah kita dapatkan. Sama halnya seperti sebelumnya, kita pilih bagian compute dan kita klik bagian single point. Nah, di sini langsung tertera pada bagian bawah sebelah kiri berapa energi dari struktur senyawa D-glukosa yang telah kita buat. Energinya ternyata sebesar 25,818 kilokalori per mol dengan gradien 14,6. Nah, selanjutnya kita pilih bagian compute lagi untuk melihat bagaimana geometri dari struktur senyawa D-glukosa. Kita pilih bagian geometri optimasi seperti ini. Lalu klik OK. Nah, di sini bisa terlihat bagaimana geometri dari struktur senyawa dari D-glukosa. Oke, selanjutnya kita ingin melihat bagaimana sih vibrasi dari struktur senyawa D-glukosa. Nah, kita pilih bagian compute, kemudian kita pilih bagian vibration rotation analysis. Setelah itu kita klik lagi compute dan kita pilih bagian vibrational spectrum di bagian bawah ini. Nah, di sini langsung terlihat bagaimana spektrum dari senyawa D-glukosa. Kita bisa perjelas seperti ini, kita buat ke tengah. Agar kita terlihat bagaimana vibrasinya, spektrumnya kita bisa pinggirin dulu ke sini. Nah, untuk melihat vibrasi dari struktur senyawa D-glukosa, kita coba klik salah satu spektrum yang tersedia. Kita pilih yang paling tinggi dulu, terus kemudian kita klik apply. Nah, di sini terlihat bagaimana vibrasi dari struktur senyawa D-glukosa pada spektrum paling tinggi. Selanjutnya kita coba pakai spektrum yang lebih pendek atau lebih rendah dari sebelumnya. Kemudian kita klik apply. Nah, terdapat vibrasi lagi pada atom karbon yang sebelah sini juga. Nah, untuk kecepatannya sama seperti sebelumnya, kita bisa modifikasi atau kita bisa atur sendiri. Sekarang kita coba menjadi 18. Kemudian kita klik apply. Nah, terlihat vibrasinya terlihat lebih lambat daripada sebelumnya. Nah,
Saya rasa hanya segitu dulu penjelasan tentang pembuatan struktur senyawa kimia menggunakan aplikasi hiperchem dari kelompok 5. Saya Sulfiana Delasas dengan kawan-kawan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video kami. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Irfan Mustafa yang telah membimbing kami sehingga video ini selesai kami buat. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.